tingkat kesembuhan makin tinggi, yang sembuh makin banyak, sudah 1.500 saja yang sembuh. Saya alhamdulillah pasien nomor 1. Bapak Wali Kota Bogor, Dr. Haji Bima Arya Sugiarto. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati guru saya Kiai Haji Mustafa Abdullah Binu beserta seluruh keluarga besar almarhum Mama Abdullah Binu dan pesantren Al Ghazali yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kiai Haji Mas Yuri dan keluarga, tamu kita, tamu kehormatan kita dari Batam, Kiai Haji Tontowi Anwar, penceramah yang nanti akan melakukan pencerahan kepada kita secara virtual, dan tentunya seluruh pengurus pesantren Al Ghazali dan segenap jamaah semua, tamu yang insya Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara keseluruhan dari pemikiran Mama Abdullah Binu, beliau adalah orang yang sangat gandrung akan persatuan dan kebersamaan. Ada buku tentang persaudaraan Islam, ada buku tentang bagaimana Ka'bah sebagai pemersatu Islam. Jadi beliau itu gandrung luar biasa terhadap persatuan kebersamaan. Tidak ingin Islam itu tercerai-berai, terbelah-belah, saling cakar sendiri. Itu kesan yang sangat kuat ditangkapnya. Jadi ada benang yang sama dari pemikiran Mama Ajengan. Nah, hari ini hadirin sekalian, tantangannya itu pandemi ini berat luar biasa. Tidak pernah sepanjang sejarah Indonesia modern dan merdeka kita dihadapkan pada persoalan seperti ini. Bayangkan, ribuan setiap orang per hari itu meninggal di Indonesia, se-Indonesia. Ratusan ribu lain sedunia. Tidak pernah kita dihadapkan pada cobaan maha ini. Kita sekarang, walaupun data-datanya sudah kelihatan ya banyak yang sembuh, tetapi tetap ini misteri, hadirin sekalian. Ini makhluk COVID ini luar biasa. Saya sering mengibaratkan, ibarat kita berperang, musuhnya sangat jenius, pemahaman kita tentang musuh ini terbatas, setiap hari korban berjatuhan, logistik kita terbatas, kemudian juga di sisi lain kita diharapkan untuk bergerak cepat. Belum lagi ada persoalan politik dan lain-lain. Jadi ini tidak mudah. Kita bersatu solid pun belum tentu berhasil. Apalagi kalau kita tercerai-berai. Bapak Ibu, hari ini sejarah sedang ditulis bahwa bangsa yang besar, yang hebat, yang katanya dijaya, yang katanya dikuasa, rontok karena COVID. Amerika Serikat rontok karena COVID. Kita lihat bagaimana sekarang mereka saling mencakar. Kita lihat bagaimana mereka tidak bisa mengendalikan. Nomor 1 di dunia. Padahal ini adikuasa, powerful, teknologi nomor 1. Itulah yang terjadi. Ini sedang diuji semua. Jadi saya meyakini insya Allah hadirin sekalian, COVID ini bukan hanya ujian kesehatan, tapi adalah ujian keimanan bagi kita semua. Seperti yang kita pelajari dari masa ke masa, dari kaum ke kaum, bahwa Allah menurunkan cobaan, ujian, musibah itu untuk mengetes kita semua, begitu ya Abah ya. Bukan mengetes yang paling kaya, siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling beriman. Insya Allah kita yakini itu. Bapak Ibu sekali lagi, ini berat sekali karena belum ada obatnya, vaksin juga belum jelas. Walaupun Kota Bogor diminta untuk menyiapkan 20% dari warganya untuk vaksin, tapi sampai hari ini belum jelas, klinisnya itu belum selesai. Jadi sekarang betul-betul kita menghadapi sesuatu yang sangat berat. Nah, di titik inilah kebersamaan, persaudaraan,
ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita yang diajarkan dan diingatkan oleh Mama Ajengan menjadi relevan. Kita sedih ketika kita harusnya bersatu, tetapi kemudian kita saling bertikai karena persoalan politik, karena persoalan kekuasaan, karena persoalan kursi, karena persoalan beda partai. Apalagi kalau persoalannya dianggap beda akidah dan lain-lain. Ini saatnya bersatu hari ini. Kota Bogor baru melakukan survei, Abah Toto, surveinya menarik. Ketika ditanya warga Bogor, Bapak Ibu, siapa yang paling Anda percaya hari ini kalau berbicara tentang COVID? Nomor 1 jawabannya adalah dokter. Nomor 2 adalah tokoh agama. Nomor 3 baru pejabat. Nomor 4 baru artis. Ini menarik. Artinya apa? Hari ini adalah hari di mana harus ada kolaborasi duniawi dan ukhrawi. Tokoh-tokoh agama dan para pakar kesehatan untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa COVID itu ada dan nyata, bahwa COVID itu bukan hayalan. Hari ini kita bisa terkena paket hemat. Kalau COVID, ada saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita tiba-tiba demam, dites COVID, walaupun tampaknya sedang demam, kehilangan indera penciuman, mual, sembuhnya agak lama. Nah, saya alhamdulillah dapat paket kedua tadi, paket ringan ya. 22 hari di rumah sakit, 14 hari di rumah. Tetapi ada saudara-saudara kita terkena paket yang lengkap. Begitu kena kondisi drop langsung tidak sampai seminggu wafat. Nyata, kenyataan, bukan hayalan. Nah, kuncinya lagi-lagi kita bersatu bersama-sama. Tokoh agama sangat diharapkan untuk memberikan edukasi, menghadapi ini sebagai satu ujian, percobaan, bukan untuk unjuk kekuatan dan lain-lain. Kita tinggalkan semua perbedaan politik, buka dulu baju partai, kesampingkanlah pasal khilafiyah dan lain-lain. Kita bersatu padu, kita ingin bangsa ini sehat dan kuat kembali. Kita ingin kota Bogor ini diberikan lindungan ya, untuk kemudian bisa kembali pulih dan berlari lagi. Bersama-sama berlari kita berperang melawan COVID-19 ini. Sekali lagi hadirin sekalian, kita rasanya juga harus membuka lagi buku dari Mama Ajengan, membaca bagian-bagian tentang kebersamaan, persaudaraan, tentang ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, karena guru kita ini sosok yang komprehensif, ya, paripurna, sejarawan iya, sastrawan iya, pendidik iya, ulama iya, pahlawan kemerdekaan pejuang iya juga, komprehensif, lengkap dan paripurna. Jadi mudah-mudahan hal ini mengingatkan kepada kita tentang betapa luar biasanya beliau dan betapa penting bagi kita semua untuk terus menerapkan itu. Bukan hanya ritual tahunan saja, tapi ajarannya insya Allah mendarah lagi bagi kita semua. Semoga almarhum diberikan tempat paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, semoga keluarganya, semoga abang kota dan para besar semuanya selalu mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.